Hai, Wenita Indrasari di sini dan ini adalah bacaan untuk Minggu tanggal 18 Maret 2019, energi reading. Ada dua bagian, pertama adalah horoskop harian kecuali pada tanggal 21 Maret 2019 karena itu adalah bulan purnama dan sudah ada edisi khususnya. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan tarot. Mulai tanggal 18 Maret 2019, bulan berada di Leo. Dan Leo ini berkarakter spontan, ceria, dan mengungkapkan apa adanya. Hati-hati karena pada hari Senin ini Leo berhadapan dengan Venus di Aquarius, yaitu yang sangat menghargai informasi atau data, sehingga kalau kita bicara tanpa memikirkan kira-kira apa datanya nih dalam lingkungan kerja misalnya, atau di dalam pertemanan kita ngomong tidak pakai data, nggak pakai pemahaman yang pasti, kemudian kita membicarakan orang lain, hati-hati karena kemudian ada energi kembali ke kita ya, berargumen bahwa apa yang kita ucapkan adalah bukan satu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada hari Selasa atau tanggal 19 Maret 2019, bulan sudah masuk ke Virgo. Sudah ke Virgo di sini. Dan Virgo itu energinya adalah teliti, fokus ke data, kemudian lebih banyak berpikir mengenai implikasi-implikasinya. Dan dia trine dengan Uranus di Taurus. Ini menunjukkan hal yang positif karena trine sendiri adalah hal yang positif. Ya, jadi kalau kita menemukan data, kita paham tentang datanya, kemudian ternyata kita bisa tiba-tiba menemukan ada temuan gitu. Ada temuan sesuatu hal yang baru adalah satu yang positif sehingga kita bisa sampaikan ke orang lain apa yang menjadi temuan. Ini adalah kejeniusan sang Virgo. Kemudian tanggal 20 bulan masih berada di Virgo, tetapi dia berhadapan dengan Neptunus dan Merkurius retro di Pisces. Kecenderungannya adalah kita berpikir lebih jauh dari apa yang kita temukan kemarin. Ya. Jadi ada ide baru, ide yang benar-benar datang dari luar data tetapi merupakan insight dari data tersebut. Hanya saja pada tanggal tersebut karena bulan juga berkomunikasi trine dengan Saturnus dan Saturnus juga berkomunikasi sextile dengan Merkurius serta Neptunus, maka apapun yang kita temukan, apapun yang kita pikir adalah hal yang baru, harus dicek ulang, reality check, apakah itu sesuatu yang bisa dilaksanakan atau tidak, doable atau tidak, ya, bisa dibuat menjadi konkret atau tidak. Nah, pada tanggal 21 dilewat, tanggal 22 bulan masih berada di Libra dan dia berada di derajat 17 5 menit. Nah, ini seperti biasa kalau di Libra kita fokusnya adalah ke hubungan one on one. Jadi dengan mitra atau dengan kekasih. Tetapi ada hubungan tension dengan Saturnus seperti mengingatkan kita apakah hubungan yang terjadi tersebut adalah bisa dijustifikasi. Tidak harus dengan pasangan, tetapi bisa juga dengan mitra kerja misalnya, atau dengan vendor, atau dengan klien, atau calon nasabah kalau dari perbankan. Dilihat apakah memang orang tersebut yang kita sedang timbang-timbang tersebut, apakah bisa dipercaya atau tidak. Apakah dia memang calon potensial yang beneran atau jangan-jangan dia hanya pura-pura sebagai calon pembeli potensial, seperti itu. Tanggal 23 Matahari sudah masuk ke Scorpio dan Scorpio energinya adalah mendalam, emosional dan mendalam. Kadang-kadang itu menyangkut sisi yang paling intimate ya. Dan ini barangkali juga tidak hanya bicara mengenai perasaan tetapi juga dengan hubungan katakanlah dengan kekasih atau kita sedang bicara mengenai harta bersama. Dan ini oposisi Uranus di Taurus. Sehingga seperti ada pertanyaan, benarkah memang ini
sesuai dengan kenyataannya. Kalau perasaan kita sangat mendalam, kemudian dia oposisi dengan Uranus, barangkali ada satu perubahan, ya. Katakanlah kita sedang berhadapan dengan kekasih kita. Kemudian kita merasa ada sesuatu yang mendalam. Apakah dia bicara yang sebenarnya? Jangan-jangan, nah, pikiran tiba-tiba yang datang itu, dan itu bisa dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan. Misalnya kita sedang minum kopi, tiba-tiba teringat, oh kemarin kenapa kopinya bentuknya begini? Jangan-jangan itu adalah. Nah, jadi hati-hati dengan kecurigaan pada saat ini. Kita lanjut dengan Kita lanjut dengan spread untuk minggu depan, minggu tanggal 18 ada 6 kartu. Yang pertama adalah tentang dirimu dan saat ini, apa yang terjadi. Kemudian ini adalah temanya apa. Kemudian ini adalah ingat, jadi kita harus ingat-ingat lagi apa yang sebenarnya menjadi pegangan kita pada saat itu. Terus ini adalah tantangannya, dan ini The Empress adalah lessons-nya. Kemudian terakhir adalah gift. Oke. Yang pertama tentang dirimu. Tentang dirimu dan saat ini. Ini adalah the devil. The devil menunjukkan adalah satu ikatan. Ikatan bisa merupakan sesuatu yang mengikat atau menghambat, tetapi bisa juga merupakan komitmen. Komitmen kan juga ada satu yang sudah menjadi pilihan. Kalau saya ambil contoh ya, contohnya bisa apa saja. Saya ambil yang positif adalah saya ingin diet hari ini, contoh. Dan itu saya sudah berkomitmen. Barangkali karena kemarin saya melihat berat badan saya nambah terus, sehingga diet adalah pilihan saya dan saya komit mulai minggu ini saya mulai diet. Temanya adalah karena saya ingin bisa dilihat orang lain bahwa saya mampu mengendalikan cara makan saya sehingga saya bisa tampil lebih oke di luar, ya. Lebih oke-nya dan saya mampu mengendalikan diri adalah tema minggu ini. Ya, berarti teman-teman apapun yang menjadi tujuan dari minggu ini, tujuannya adalah pada akhirnya ingin menang, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat berhasil. Tantangannya adalah banyak hal, dan ini terutama datang dari teman sepertinya. Kalau saya ambil contoh dietnya tadi, adalah tiba-tiba kita makan siang bareng teman, atau kita duduk bersama teman, kita disuguhi makanan yang yang kita biasa sukai. Dan mereka cenderung memaksakan. Biasanya teman kita suka bicara, alah cuman sedikit aja, nggak pengaruh lagi gitu. Padahal kita nggak yakin juga kita mampu menahan diri untuk tidak menghabiskan. Kalau kita ditawarin satu piring bakso, satu mangkok bakso, apa kita bisa berhenti di tengah jalan? Kan? Nah, ini adalah apa yang menjadi peringatan buat kita. Ingat, kita sudah bertekad. Kita bertekad untuk maju. Kita bertekad untuk diet. Jadi jangan sampai kalah. Ingat ya. Nah, ini adalah pelajarannya. Pelajarannya adalah The Empress. Ya. Pelajarannya berarti kalau kita bisa melewati minggu ini dengan baik, pelajarannya adalah kita bisa bertindak setingkat The Empress. The Empress adalah orang yang penuh dengan kendali diri. Kalau kita udah punya komitmen di depan, kita mampu mengendalikan diri, melewati cobaan, sehingga kita bisa menang sebagai The Empress, bukan orang yang kalah, gitu kan? Dan lihat, The Empress itu begitu cantik. Artinya apa yang kita upayakan membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih berkuasa, itu bisa diperoleh. Gift-nya adalah Two of Swords. Two of Swords bisa dilihat sebagai gift apa? Adalah karena kita bisa menunjukkan kepada kita sendiri bahwa kita mampu membuat pilihan yang tepat. Jadi itu gift-nya. Jadi seperti reassurance, seperti penguatan buat kita bahwa kalau kita ingin berpuasa, kita ingin diet, kita bisa lakukan. Tetapi ini gift juga bisa berarti kalau kita tidak bisa melewati, barangkali menunjukkan, oh berarti kamu masih lemah dalam pilihanmu. Begitu kira-kira bacaan buat minggu ini.
Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.